Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka min ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, kita ingatkan terus, jadikan zikir itu menjadi bagian dari rangkaian kehidupan sehari-hari kita. Jadi pagi hari itu kalau lupa, oh saya belum baca Sayyidul Istighfar, baca capek. Ingat, sore hari sudah salat asar, oh saya belum baca zikir sore Sayyidul Istighfar, baca coba. Jadi lama-lama akhirnya menjadi terbiasa saja. Begitu datang habis salat asar langsung teringat, habis salat subuh langsung teringat. Dijadikan itu sebagai tradisi dalam kehidupan kita. Sama dengan kita pergi ke masjid subuh ini, kan tidak semuanya yang lancar-lancar saja, tapi jangan pernah hilang keinginan untuk tetap ke masjid, ya. Apalagi kita yang sudah berumur nih, maksud saya, karena sudah mau berangkat itu, ada yang perutnya sakit segala macamnya, dan itu seperti dalam kisah riwayat disebutkan, sebenarnya itu bagian daripada ujian, daripada tantangan. Oh, orang dah tamat rumah aja lah, jangan, tetap ada niat untuk berangkat, karena kata Nabi begitu ada niat kita sudah tercatat salat jemaah. Saya ke masjid belum bisa, sakit baru ini, macam-macam juga, terlambat bisa ji. Pokoknya niat sudah pasang, kita sudah terdaftar. Kalau ibarat orang sekarang, kita sudah pakai daftar online. Walaupun kita tidak ada, karena sudah online. Jadi kalau kita salat orang azan, kita sudah ada niat, itu berarti kita sudah mendaftar. Kepada siapa mendaftar? Pada malaikat, bahwa kita sudah kontak, bahwa sudah tercatat. Walaupun terlambat tidak apa-apa. Walaupun orang sudah rakaat terakhir pun terus saja, ya, karena itu sudah, makanya Nabi melarang kita salat buru-buru lari-lari ke masjid mengajar jemaah, itu tidak boleh, karena begitu sudah ada niat, kita sudah tercatat. Kemudian biasakan juga masuk ke masjid, begitu masuk masjid langsung pasang niatnya apa? I'tikaf di masjid. Apalagi di 10 terakhir Ramadan ini, 10 terakhir Ramadan itu disebutkan, itu bulan malam-malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang 10 terakhir, di malam-malam ganjil. Nah, persoalannya sekarang kita ini malam ganjil itu malam genap, ya. Itu tergantung. Untuk saudara-saudara kita yang yang salat, yang puasanya pada hari Senin dulu, sekarang sudah masuk ke genap dia, ya, 21 ganjil dia, ya. Tapi kita nanti malam
kita nanti malam yang ru'yah, ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah lupa untuk itu. Ibu Bapak sekalian, kemarin kita sudah mulai membahas ayat Isra 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Kita sudah membahas kemarin masuk di tempat masuk atau cara masuk yang benar, sudah kita bahas. Kita belum membahas mukhraja sidqin, keluar dengan cara yang benar. Salah satu doa yang dianjurkan waktu salat sujud terakhir, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, keluarkan kami dalam, atau keluarkan aku, atau beri aku rezeki tempat keluar. Kalau tempat keluar itu berarti kita sedang terkurung. Bisa terkurung dalam rumah, seperti orang-orang yang dapat musibah kan, gempa besar, rumahnya runtuh, dia terkurung di dalam itu. Bagaimana cara jalan keluar? Termasuk doa itu juga, ya, jalan keluar. Atau dikurung oleh masalah, tidak selesai masalah. Nah, dikurung masalah itu kan lebih parahnya daripada terkurung oleh di dalam rumah, di dalam gedung, ya nampak. Tapi kalau dikurung masalah, kemana pergi hati ini terkungkung terus. Maka berdoa kita diberi jalan keluar. Rupanya kalau menurut doa itu dan menurut ayat apa? Wa may taqillah yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, selalu Allah beri dia jalan keluar. Nah, dikaitkan dengan doa tadi, ternyata yang namanya rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya makanan. Jalan keluar dari masalah saja itu namanya rezeki. Jadi maka minta kepada Allah rezeki. Jalan keluar itu adalah rezeki. Salah satu bentuk rezeki. Jalan keluar dari masalah. Bagaimana cara jalan keluar yang benar? Mukhraja sidqin. Jalan keluar yang benar. Jangan kita dikurung masalah, ambil jalan pintas. Jalan pintas bagaimana? Yang parahnya kan bunuh diri, yang parahnya, atau membunuh orang misalnya. Itu jalan pintas yang tidak benar, yang tidak salah. Jalan baik. Kalau begini, ya bukan hanya sekarang, ya dulu kan juga banyak orang mencuri, termasuk mencuri kotak infak, bukan kotak infak tapi isinya infak. Saya dapat postingan, mungkin Bapak Ibu pernah dapat postingan, ada seseorang membongkar kotak masjid, tertangkap lalu dipukuli ramai-ramai, terlalu keras, mungkin bernafsu kesetanan, orang mengukurnya mati. Waktu mati itu dia tubuhnya sudah mati, tergeletak dia, tak bernyawa lagi. Berbunyi HP-nya, diambil oleh salah seorang yang dalam kerumunan itu. Rupanya HP-nya itu dari anaknya mengatakan, "Pak, pulanglah Pak, ada dapat rezeki Pak, kami lapar. Ibu sakit, jadi istrinya sakit, anak-anaknya lapar." Dia mencuri, dibunuh
akhirnya orang yang membunuh itu menyesal. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama orang yang mencuri ini tentu jalannya salah. Tetapi ada pertanyaan, boleh tidak kita mencuri kalau dalam keadaan lapar apabila tidak bisa meminta? Nah, ketika kita terdesak hidup, kita boleh meminta. Ya. Meminta-minta tanpa ada alasan karena malas itu hina. Bahkan dikatakan oleh Nabi itu bisa berubah permintaan kita itu yang diberi itu menjadi bara neraka. Padahal kita sanggup. Nah, itu hati-hati. Ya. Tetapi apabila kita tidak sanggup, kondisi terdesak, lapar, keluarga lapar, anak tidak makan, atau keluarga sakit, itu sakit dan ada uang, minta baik-baik. Itu namanya mukhraja sedikit. Sekarang meminta tidak bisa. Orang-orang sekampung sudah pelit-pelit misalnya, ya. Atau memang kondisinya sulit. Bolehkah kita mencuri untuk menyelamatkan diri daripada ancaman kematian? Nah, itu namanya kondisi darurat. Ya, maka dari penelitian dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, fatwa ulama yang berkaitan dengan perbuatan haram tidak boleh dilakukan. Ternyata apabila itu menyangkut nyawa, maka perbuatan haram itu boleh dilakukan untuk menyelamatkan nyawa. Jadi kita boleh mencuri, tapi sekedar melepaskan diri dari ancaman kematian. Kita butuh makan, lapar, tapi yang dicuri 10 karung beras. Nah, itu bukan ancaman kematian, itu mencari kayu. Ya, mencari kayu. Itu haram. Tetapi kalau untuk menyelamatkan nyawa namanya hifzun nafs, memelihara nyawa, itu boleh dilakukan sekedar untuk menyelamatkan nyawa itu. Nah, oleh sebab itu kita perlu juga hati-hati. Jangan sampai kita bertindak melebihi batas-batas yang dibolehkan oleh agama. Kalau ada orang mencuri misalnya di rumah ada terletak beras kita atau makanan kita atau dompet, diambilnya terdesak, jangan langsung dihakimi, ya, dipukuli bahkan sampai dibunuh, jangan. Tapi lebih baik ditangkap orang itu, ditanya, mana tahu memang dia mencuri dalam keadaan terdesak. Nah, jadi oleh sebab itu wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkanlah aku dalam kesulitan hidup ya Allah. Maka caranya tadi orang meminta kita kepada orang, bisa dimulai. Tapi cara yang lain, cara yang terhormat juga. Dulu saya pernah berpengalaman waktu saya tinggal di Tangkerang. Jadi suatu sore ada seorang bapak-bapak, kira-kira umur belum tua kali, 50 lah. Jadi sakit kayaknya, suaranya lemah dan badannya kurus dan bulu-bulu rumahnya nampak berdiri. Dia
kurang sehat. Dia datang ke rumah, Pak, berilah saya kerja, Pak. Kerja apa? Ya kalau bisa menebas-nebas tanah atau mengangkat-angkat tanah yang di mana Bapak perlu. Bapak sanggup. Untuk apa? Karena tidak ada belanja di rumah, tapi rencana kalau ada duit sekitar 25.000 saja, istri saya mau jual lontong. Wah, mendengar itu kita merasa sangat terharu sekali. Ini orang menjaga harga diri. Tidak mau dan meminta, tapi dia tidak minta uang dia, tapi meminta kerja. Bukan minta diberi uang, tapi diberi pekerjaan. Nah, dari pekerjaan itu dia diberi upah. Berarti dia bukan disedekah. Dia tidak mau meletakkan tangannya di bawah. Dia tetap sejajar. Karena kan saya menengok ini orang yang sangat pemberani. Arti pemberani sudah jelas kondisinya seperti itu. Jalan jajah menggigil, dia minta diberi pekerjaan menebas tanah atau mengangkat-angkat tanah. Biar betul. Itu kan membuat kita terenyuh sekali. Itu salah satu bentuk cara yang cara yang menyentuh sekali. Itu tidak mungkinlah kita ngasih orang pekerjaan seperti itu. Kayaknya Allah yang menunjukkan jalan kepadanya supaya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jangan cepat-cepat bertindak. Ya. Jangan berniat untuk menghakimi orang dengan begitu kejam. Orang mencuri hanya 150.000, 20.000 dipukuli, sementara yang mencuri triliunan dihormati. Ya, mencuri negara. Kalau seseorang itu mencuri hanya merugikan seseorang yang lain saja, sementara orang yang mencuri bermiliar-miliar uang negara itu merugikan sebuah bangsa, sebuah negara, itu harusnya lebih besar lagi. Jadi kita bijak. Makanya kita pun juga berdoa kepada Allah, bukan hanya orang itu yang minta jalan keluar yang baik, tapi kita ketika menghadapi orang seperti itu, orang maling seperti itu, lalu kita semuanya kan dihadapkan kepada pilihan juga. Mau kita pukul, mau kita bunuh, mau kita apakan. Kita butuh juga jalan keluar yang bijak. Panggil, diinterogasi. Kalau memang itu sudah menjadi pekerjaannya, itu baru hati-hati. Jadi jangan cepat-cepat bertindak atau berniat yang melebihi batas. Apalagi kondisi sekarang kan, dan kita kan juga banyak dicontohkan di video-video kan, ada anak-anak mencuri, larikan roti orang. Rupanya pedagang roti itu bijak juga, yang mencuri itu diikutinya dari belakang. Rupanya anak-anak ini tinggal di bawah kolong, adik-adiknya sedang kelaparan. Itu boleh. Mencuri seperti itu itu boleh. Bahkan itu wajib. Nah, ini berubah hukumnya, mencuri dari haram pada wajib. Kenapa? Kalau yang haram mencuri saja, tapi menjaga nyawa, namanya hifzun nafas, hukumnya wajib. Maka itu dibolehkan. Kecuali kalau orang maling ke rumah awak, setelah itu awak diancamnya, itu memang tidak ada pilihan.
karena menjaga nyawa. Berarti kalau mencuri sampai membongkar rumah orang, itu bukan mencuri karena terdesak, ya, bukan mencuri karena ingin cari makan, itu mencari kaya namanya. Kalau seperti itu baru dibuat boleh kita melakukan perbuatan. Jadi dua hal, ad-darurat tubihul mahzurat. Dari segi itu ulama membuat kaidah hukum Islam, kaidah fikih, kondisi terpaksa membolehkan kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih parah lagi, pada masa Umar bin Khattab dulu pernah terjadi seorang perempuan mengadu kepada Umar bin Khattab bahwa dia sudah berzina. Maka dia takut kepada Allah, maka dia minta Umar menghukumnya dengan hukum cambuk, karena dia masih gadis, cambuk. Tapi Umar tidak langsung berzina kamu ya, dia pun tidak. Tanya oleh Umar, mungkin kamu ini mimpi. Katanya, tidak ya Amirul Mukminin, saya sudah berzina. Atau kamu menggigau, perasaan saja, halusinasi, gigau. Tidak, saya sudah berzina. Ya Amirul Mukminin. Nah, coba ceritakan kenapa kamu berzina. Jadi ceritakannya bahwa dia mencari sesuatu di tengah padang pasir, lama-lama sampai ke tengah padang pasir, tidak tahu jalan keluar lagi, tidak tahu arah pulang kemana. Sementara dia muncul haus yang sangat haus, lelah sekali, dan rasa-rasanya kalau nggak dapat air saya bisa mati. Di saat itu lewatlah pengembala, ya. Orang-orang padang pasir itu namanya orang-orang masyarakat yang nomaden. Kalau nomad artinya orang yang tidak punya tempat tinggal, menetap, berpindah-pindah. Jadi ada seorang laki-laki membawa gembalaannya lewat di padang pasir, membawa air. Nah, perempuan ini minta air kepada laki-laki ini. Pokoknya laki-laki ini laki-laki jahat. Dia tidak mau mengasih air kecuali kalau si wanita ini mau menyerahkan kehormatannya. Maka saya katanya dihadapkan ke dua pilihan. Saya membiarkan nyawa saya mati melayang, atau saya serahkan kehormatan saya tapi nyawa saya selamat. Saya memilih memelihara nyawa. Akhirnya saya korbankan kehormatan saya. Kata Umar, itu cara yang dibenarkan. Kalau begitu, yang berzina itu bukan kamu, tetapi adalah pengembala itu. Tidak ilmu. Jadi oleh sebab itu, sampai begitu pentingnya memelihara nyawa itu, sehingga hal-hal yang diharamkan pun boleh dilakukan kalau itu satu-satunya jalan pada saat itu untuk memelihara nyawa. Ini prinsip-prinsip hukum dalam Islam untuk kita ketahui. Saya kalau begitu biarlah saya mati aja. Makanya saya melihat kan ada orang-orang Islam kayak di Uighur atau di berbagai tempat dibunuh orang. Dia menyerahkan dirinya saja dibunuh orang. Itu tidak boleh. Kalau kita diancam ya dibunuh atau membunuh, kalau betul-betul sudah terancam nyawa kita disuruh membunuh untuk menyelamatkan nyawa. Itu perlu. Biarlah kita dibunuh orang, kita tidak melawan, harus melawan. Lebih baik mati melawan daripada mati konyol. Jadi kita tidak tahu, ya. Kayak Islam di Andalusia, di Spanyol 8 abad, lama sekali berkuasa. Tapi karena umat Islam ini lama kelamaan digoda, melemah pejabatnya,
jadi pejabat-pejabat yang tidak memperhatikan rakyat, ini senang-senang, lama-lama kekuatan umat Islam hilang. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah umat Islam itu diperangi, dibunuhi. Nah, oleh sebab itu jangan biarkan. Mudah-mudahan negeri kita tidak akan seperti itu. Tapi kalau kita tidak siap, bisa jadi seperti itu. Kalau kita diserang, dibunuh, jangan biarkan biar baik mati, melawan daripada mati konyol. Lawan. Mati dalam keadaan membela nyawa itu adalah mati syahid. Mati syahid, ya tidak tahulah kita yang akan terjadi. Tapi kalau menengok kondisi-kondisi sekarang, wajar kalau kita merasa was-was. Jadi oleh sebab itu lawan, menjaga diri, menjaga keluarga, hukumnya wajib. Jadi tingkatan-tingkatan daruriyat itu segala hal di mana kehidupan berdiri di situ. Itu namanya perusahaan daruriyat. Kalau nggak ada itu kehidupan tidak berdiri. Nyawa, keturunan itu adalah harga diri. Kemudian akal, kemudian harta, dan yang paling tinggi itu agama. Ya, agama itu meliput semuanya. Ada 5 kebutuhan daruriyat namanya bagi manusia yang wajib dijaga. Apabila ini terancam, kita boleh melakukan perbuatan yang dilarang asal ini terjaga dengan baik. Kalau tidak, kita bisa habis, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kunci-kunci ilmu dalam memahami hukum Islam supaya kita tidak beragama menjadi salah lalu mendapat jalan keluar yang salah. Saya melihat seperti ya kayak di Palestina lah misalnya. Kenapa tidak diam saja dibunuh? Perang senjata orang-orang Israel itu jauh lebih canggih, ya. Bahkan anak-anak Palestina hanya dengan batu dia tetap malahan. Makanya kata Ish kariman mut syahidan. Kalau orang kita dulu apa? Daripada hidup berputih tulang, lebih baik mati daripada hidup berputih mata, lebih baik mati berputih tulang, ya. Jadi itu adalah Ish kariman. Hiduplah mulia. Kalau kan hiduplah mulia. Kemuliaan hidup bukan terletak pada harta, bukan terletak pada banyaknya tanah, banyaknya duit, bukan. Terletak pada kemuliaan hidup itu terletak pada akhlakul karimah itu. Jadi kalau mau mati, matilah dalam keadaan syahid. Mati sekalinya, mereka mati. Kalau ya lihat dibunuh orang, jangan menyerah, lawan. Itu yang salah satu yang dasar-dasar pokok dalam hukum Islam yang perlu kita tahu. Kalau dalam sistem pertahanan negara, ya, itu ada namanya pertahanan rakyat semesta. Kalau musuh sudah masuk ke dalam negara, kita harus melawan semuanya dengan apa yang ada. Walau hanya kita pegang satu botol saja, botol kaca misalnya, dengan itu lawan. Semua rakyat harus bergerak melawan membela negara. Itu namanya hankam rata, pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi jangan serahkan leher kepada orang lain. Kalau orang mengancam leher kita, ancam pula leher mereka. Ini tidak main-main dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, itu dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, daripada jangan sampai pula habis waktu syuruk kita. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata-kata musuh tidak dicari, ketemu dengan lain. Ya. Itu artinya seperti apa itu Pak? Ya seperti tadi itu. Pandangan dalam agama kita. Ya, sepertinya yang tadi itu kita tidak boleh mencari-cari musuh, membuat-buat masalah. Ya,
Tapi kalau ada orang, kan kadang ada Pak. Apa arti ada? Yang pertama tadi, orang datang ke rumah kita mau merampok kita, kan ada cari musuh. Tapi kalau kita kalau jumpa jangan lari. Jangan lari artinya apa? Kita harus lawan musuh itu. Jadi pantang dielakkan. Jangan cari musuh dalam hidup, tapi jangan lari kalau musuh. Itu apa? Itu mempertahankan apa yang saya sebut dengan hifzun nafas. Itu bagian daripada kewajiban menjaga nyawa, menjaga diri. Hadapi musuh itu. Ya, mau mati silakan mati. Tapi kan kita juga bisa menggunakan akal. Menggunakan akal. Kalau musuh itu rasanya banyak, kita cari akal. Kan banyak terjadi. Ya. Masih ingat dulu yang pendiri Ibnu Sina Pekanbaru ini, dokter beliau, terkenal beliau nama dokter, lupa saya nama. Beliau anak-anak beliau mendirikan hotel Raudhah. Balik ke rumah. Nah, dokter dan beliau kan orang berada lah. Kalau dulu kan dokter jarang ya. Jadi banyaklah duit dokter. Jadi beliau ditodong balik ke rumah. Ya. Tapi beliau seorang dokter, rupanya duitnya disimpannya di dalam tas. Tas itu dikasih obat bius. Apa namanya bius ya. Terus ya ambillah. Begitu maling itu membuka itu tercium, pingsan langsung. Itu namanya ada akal ya, ada akal. Nah, ada juga orang maling diancam, dilawannya maling itu bicara baik-baik. Tapi sementara itu anaknya, keluarganya menyiapkan perangkap di belakang, teori-teori. Tapi ada juga yang tidak. Diajaknya, kenapa kamu begini? Kamu butuh uang berapa? Untuk apa? Akhirnya lunak. Tapi kalau memang tidak ada seperti itu, tadi bagian dari perang. Musuh jangan dicari, jumpa, datang jangan dihelakkan. Itu artinya apa? Kita wajib melihara diri kita. Maka dalam teori militer juga saya baca itu, kita ini tidak mau perang, ya. Kita mau damai hidup ini. Tetapi karena ancaman-ancaman, nah kalau mau damai katanya, karena banyak lingkungan yang jahat, tetangga jahat, negara jahat, kalau mau damai siaplah berperang. Kalau mau damai siaplah berperang. Apa artinya? Kalau kita siap, musuh takut masuk. Musuh takut masuk. Jangan coba-coba masuk negeri itu, situ kuat. Makanya dalam rapat dulu di RW sebelah saya katakan itu, kita membuat ronda malam. Ada pula yang tidak setuju, ya. Setuju dia untuk apa tuh? Kalau nanti kemalingan kita apa bisa orang tuh bayar? Itu cara berpikir orang bodoh sekali. Bukan begitu. Orang tukang ronda itu tidak mungkin dia melawan maling, maling banyak atau besar, enggak. Tapi dia tahu di kampung itu orang ronda. Ada penjaga kampung itu, orang berpikir masuk ke situ. Masuk ke situ. Jadi apanya? Kalau mau damai, siaplah berperang. Artinya apa? Kata Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali itu juga salah satu yang dipelajarinya ilmu maling. Ya, Imam Ghazali belajar ilmu maling itu apa? Supaya aku tidak dimalingi orang. Tahu taktik-taktik maling, cara maling, dia mengerti, ya. Jadi kalau saya punya atuk dulu, ya, abang dari datuk saya itu tuh seorang bagak di kampung itu, dan dia tahu kalau maling mau datang. Dia mengerti bagaimana gerak-gerik maling itu. Kalau sudah dia punya feeling maling datang, dia nggak tidur semalam. Dia keliling kampung. Aman kampung itu. Jangan coba-coba masuk itu. Situ ada Pak Malin namanya, orang bagak gitu. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, itu tadi. Kalau mau aman, siaplah berperang. Mau tidak mau disakiti orang, siaplah punya kekuatan. Itu tadi Pak.
Jadi jangan cari-cari musuh, tapi datang musuh. Kan Islam tidak pernah cari, Nabi tidak pernah cari musuh. Kenapa Nabi berperang? Apa Nabi cari musuh? Enggak. Nabi menyampaikan dakwah. Kalau setuju terimalah, kalau tidak, Nabi tidak memaksa. Cuman orang membenci Nabi. Karena apa? Membenci Nabi bukan karena apa yang disampaikan Nabi itu benar, bukan. Karena orang itu gengsi, kalah gengsi. Yang membuat perang itu bukan rakyat, tapi pejabat-pejabat, tokoh-tokoh politik yang ingin berkuasa di negerinya masing-masing. Itu dia. Lah makanya, silakan, Jo. Masalah zakat fitrah. Zakat ya. Apa boleh awak sebagai pemilih misalnya yang harus dibagi zakat fitrah, pemilih itu misalnya fakir miskin, berhak dia dikasih awak yang memanfaatkan. Jadi berinfak, bersedekah, utamakan yang dekat-dekat dulu. Utamakan yang dekat-dekat dulu. Keluarga, tetangga, terus. Nah sekarang kan begini Pak, kita kan punya amil zakat. Jadi begini, yang bijak itu kalau ini keluarga kita agak parah, agak berat ya. Ya tapi kita juga ingin ikut bersama-sama dengan masyarakat. Nah kita kan banyak di rumah. Aja misalnya berapa orang di rumah? Ada 7 orang misalnya. Ya enggak, 1 serahkan ke amil zakat yang dari masjid, yang lain serahkan ke keluarga itu. Nah itu namanya berinfak itu jangan loncat keluar. Kan banyak orang merantau, korban di kampung, zakat di kampung, sekolah di kampung, padahal masih perlu, itu salah. Jadi yang dekat-dekat. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, terus ke bawah. Jadi dzal qurba, orang yang paling dekat dulu. Itu yang diinfak. Bolehkah kita berzakat kepada saudara sendiri? Boleh. Yang tak boleh kepada orang yang wajib. Ya zakat fitrah. Boleh. Boleh. Jadi kan zakat fitrah ini zakatul fitri ya. Tuhratan lis-saim wa tuqmatan lil masakin. Zakat fitrah itu pensuci orang yang berzakat, orang yang berpuasa, kemudian pemberi makan untuk fakir, miskin. Nah, siapa yang wajib, yang boleh kita beri zakat? Orang yang dia tidak termasuk tanggungan wajib kita. Anak kita, istri kita tidak berzakat, ya kan? Nah, itu adalah kewajiban kita. Ini boleh ya, bertahap-tahap. Memberi juga seperti itu. Ada ya, ini pengalaman ya. Kita tidak mengunjingkan menabut nama orang, tapi ada seseorang dia sakit parah di rumah sakit. Ya, ketika dijenguk oleh kawannya, kemudian kawannya itu diberitahu oleh anak seseorang itu, orang sus itu. Ya, sudah dia jenguk, dia keluar dari kamar rawat, anaknya mengadu kepada orang, Pak, saya ingin bicara. Kenapa? Ayah saya ini ketika dia kuat, kami tidak diperhatikannya. Yang diperhatikannya orang lain. Dia utamakan orang lain, anaknya tertinggal. Ya, jadi pokoknya enggak. Nah, sekarang kamilah yang orang lain yang dibantunya selama ini, sekarang sakit seperti ini nggak tahu sama sekali. Artinya itu salah dalam beribadah. Salahnya utamakan yang dekat dulu. Itu kewajiban kita itu bertahap-tahap. Diri kita, anak istri kita, saudara-saudara kita, kali berbuat terus keluar banyak. Tapi yang kita sendiri tidak diperhatikan. Gitu aja. Kalau habis waktu masuk. Jadi jangan begitu masuk, jangan langsung serat, itu tidak boleh. Ya,
Begitu matahari terbit, tidak boleh pas matahari terbit kita salat. Tunggu waktu sekitar 7 sampai 10 atau bahkan sampai 15 menit lama-lama. Jadi tunggu dulu, sama dengan waktu salat zuhur, tidak boleh matahari sedang tegak lurus. Makanya liduluki syams, matahari sudah lewat ke arah barat itu baru boleh salat. Ya, silakan. Terkait masalah zakat fitrah, seandainya itu mungkin dalam keluarganya ada uang, tapi seandainya uang itu dibayarkan untuk zakat fitrah, dia mungkin tidak bisa lagi. Tidak bisa belanja. Iya. Kemudian sebetulnya dia dapat juga nanti zakat fitrah. Boleh dia membayar fitrah. Iya. Jadi zakat fitrah itu kan zakat yang wajib ya. Kalau kita katakan zakat bernyawa itu, tidak peduli orang kaya, orang miskin juga harus melakukan zakat. Kan bunyinya kan agak aneh juga. Kok orang miskin juga wajib? Wajib. Karena dia diberi. Ketika dia diberi, dia punya kemampuan. Jadi dia memberi juga zakat fitrah. Itu kemudian dia kasih zakat fitrah. Makanya pengurus masjid atau pemimpin di kampung itu harus betul-betul jeli menengok masyarakatnya, siapa yang betul-betul butuh. Ya, betul. Jangan sampai dia, kalau Pak Kawak belum bayar zakat fitrah Pak, awak nak berpitih, kasih duit. Duit yang saya kasih ke dia itu kan bukan duit kita lagi, sudah menjadi duit dia. Dia zakat, bayar zakat. Jadi salah satu orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang mengit'amut ta'am, ya. Orang yang memasukkan makanan ke mulut orang yang lapar. Itu nilai sedekah yang paling tinggi. Memasukkan makanan ke mulut orang yang lapar. Nah, sampai membayar zakat fitrah pun tidak ada dia punya uang, itu kan sudah parah dia itu. Kita wajib senang hatinya, ya, senang hatinya. Memasukkan bahkan ada sudah kita bahas sebelumnya kan, ada orang yang susah dibantu, dihantinya makanan, mendoalah anak orang susah itu, ya Allah, berilah kegembiraan kepada orang yang sudah membuat kami gembira. Itu sudah main ya. Padahal orang yang memberi ini orangnya orang apa? Orang durjana. Kerjanya berbuat zina, maling, mabuk, berzina, itu kerjanya. Suatu ketika, dan dia kaya, uangnya banyak. Suatu ketika dia dicuri oleh seseorang. Ini kasus tadi. Di makanan di rumahnya dicuri oleh seseorang ibu-ibu, dicuri. Marah dia, tapi akhirnya diikutinya. Rupanya di rumahnya itu anak-anaknya sedang menangis kelaparan. Diintipnya malam hari. Rupanya makanan yang dicuri ibu tadi di rumahnya untuk memberi makan anaknya yang sedang kelaparan di rumah itu. Diintipnya kayak seperti Umar bin Khattab menemui rakyat malam hari. Ya Tuhan, orang miskin rupanya. Pulang dia ke rumah, dibawanya makanan, dibawanya gandum segala macam, diantarnya. Taruh di situ. Mendoa anak itu. Ya Allah, ya Tuhan, berilah kegembiraan kepada orang yang sudah membuat kami gembira. Tobatlah orang jahat ini. Apa artinya kekayaan saya sementara tetangga saya ada yang susah? Itu. Jadi perhatikan, tanya, mudah-mudahan kita tidak dia tanya orang yang nampak susah oleh kita kan, Bu, Pak, udah bayar zakat fitrah? Belum lagi Pak, tidak ada duit. Kasih. Itu termasuk memasukkan makanan kepada orang yang kelaparan atau membuat kegembiraan kepada orang yang sedang berada dalam
kesedihan. Begitu agama kita, kemana yang agama yang dicarikan seperti itu lagi. Ya Pak, gitu. Baiklah, karena waktu sudah berjalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.